Jadi tanda 3 lembar ini kan terkirim semua. Mungkin ini kan karena kan dikit ya, dikit lembar bahkan lebih cepat ya. Kirim tadi banyak 20 lembar sehingga lambat masukkan C besar 6 ini ke Sirekap. Alasan saudara kan tadi menjelaskan alasan itu selalu PPK, yang satunya BPS untuk penjelasan itu. Baik, saya jelaskan. Tadi yang sama sudah dipotong kemarin sama KPPS. Nah, karena memang gangguan sinyal tidak stabil, jadi pengirimannya itu agak lambat. Sampai sekarang proses upload data itu masih muter, tidak bisa terupload. Karena memang sinyal yang membuat karena saja sudah bercepat, intinya kita sama ini bagaimana saksi? Hasil. Bagaimana? Iya. Siap. Jadi nanti kan masing-masing ya. Ya. Takutnya nanti di DPD dia muncul atau di DPRI kabupaten sama-sama 20 lembar. Apa bedanya yang RI sama Ya. bisa? Artinya, Mareniki, kenapa kami memakai aplikasi Sirekap? Ini sebagai acuan kami di PPK untuk mengecek kesesuaian antara C hasil dengan yang di Sirekap. Ketika aksesnya tidak bisa, maka nanti akan ada C salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwas. Itu yang akan menjadi pencocokan yang akan kita kalau nanti ke depan terjadi seperti ini lagi, tidak terlapor baik itu di kabupaten, DPD, provinsi dan lain-lain, tidak kita permasalahkan. Ya, kalau memang permasalahkan nanti kita permasalahkan sekarang. Biar nanti ketika terjadi, baru kita tanya lagi, ya. Sepakati dulu kalau ke depan pleno kita sampai kabupaten ini. Tidak terupload juga yang lain-lain ini. Betul. Misalnya nanti kabupaten, beberapa TPS tidak terupload misalnya. Kemudian provinsi juga tidak ada. Konsekuensinya adalah kalau kemudian kita sepakati hari ini, semua jenjang harus itu juga. Ya. Nanti dipermasalahkan maksud saya begitu kan? Kalau memang kita mau pakai, misalnya apa yang kita pakai C1 hasil apa plenonya yang pegangan kita. Jadi nanti semua teman-teman saksi harus menyepakati kalau terjadi di kabupaten juga tidak ada Sirekapnya, maka tidak jadi masalah. Sudah disepakati. Tapi perlu kita sepakati yang tertulis. Betul. Begini Pak PS, sedianya ini kan kita memakai 3 ini. C hasil, Sirekap dan C salinan. Ketika salah satu tidak bisa ditampilkan, maka sesuai dengan undang-undangnya tidak sah jadinya. Ya seharusnya harus bela 3-3. Bagaimana untuk kemudian satu salah dengan yang lain kan begitu ya. Maka kenapa muncul kemudian pertanyaan atau dugaan dalam tanda kutip? Ya, nah ini mulai akan kabupaten begitu hasilnya. Kartu baru di hasil beda, di Sirekap beda, bagaimana dengan calon-calon? Makanya begini. Makanya begini. Jadi perlu yang sampaikan bahwa C hasil C salinan itu dipetik dari C hasil. Sirekap itu dipetik dari C hasil. Nah, sehingga barometernya adalah C hasil. Nah, nanti ketika ini kita sepakati dan dicocokkan dengan C salinan yang dipegang oleh saksi, masing-masing saksi dan Panwascam sesuai dengan C hasil, nah, maka kami akan foto untuk kami masukkan dalam aplikasi Sirekap. Itu. Nah, sehingga kita bacakan dulu dan bisa dicek. Itu maksudnya. Ini kita bukan mempermasalahkan mana yang absah dan tidak sebenarnya. Kita hanya mempermasalahkan saat 3 pegangan kita ini, misalnya Sirekap sudah C1, lalu C1 salinan kita dapat salinan. Ketika salah satu tidak ada ini, apakah kita akan tetap menyepakati atau tidak? Jawab dengan itu. Ya tidak. Itu permasalahannya. Karena kalau aset yang sudah dimiliki itu tidak ada satu. Masih dipegang orang lain, bukan dipegang oleh PPK. Yang kedua, seharusnya pada malam itu Sirekap C plano rekap ini seharusnya kalau tidak bisa terupload minimal berfoto dan dikirimkan
atau PPK tidak mesti harus masuk ke Sirekap. Itu mungkin ada yang menjadi acuan bahwa dia benar-benar pada saat gangguan. Oh ya. A1 tidak akan bisa keluar. Itu maksudnya. Jadi harapan itu ya, ini memang sistem. Jadi bagaimana kita harus saling mengerti tentang keadaan ini, karena kami bukan kami yang menentukan untuk mengoperasikan aplikasi ini. Memang di rata-rata dapat ini, tapi ini loh aturan yang sudah dibuat oleh KPU RI, dan itu yang harus kita lakukan, karena DA1 tidak akan pernah keluar tanpa ada Sirekap. Jadi kita akan coba ketika tidak ada Sirekap, maka kami akan memasukkan dulu. Ketika ini deadlock dengan angka di TPS 1 kalau TPS 2, contohnya misalnya TPS 1 tidak ada Sirekap, maka kalau TPS 2 bukan stop di bahasanya, tapi kan ini tadi disampaikan oleh Pak Tua, ada nggak aplikasi Sirekap tadi? Aplikasinya yang di TPS 1 Untuk memasukkan ini dulu ke Sirekap. Gitu Pak. Jadi data pembatik. Ya, ini mau dimasukkan sekarang. Tidak, bukan gini. Ketika tidak ada terupload di aplikasi. Ya, saudara yang akan saudara ke Sirekap apa? Yang ini Ya. selain molekul Mungkin, tapi memang benar. Memang ini di KPPS pun ini yang diinput. Ya, tapi kan bahasanya nanti untuk bisa memperbaiki atau sesuai angka itu di Sirekap aplikasi ini, bukan di IX upload. sepakat juga. Saya sepakat dengan bagi semua yang ada saja. Biar tiga-tiganya lengkap. Ya. Lihat kemudian data mana yang dimasukkan, kita belokkan nanti. Kita belokkan waktu satu. Cuma saling kan, kalau seandainya yang diupload berbeda dengan kisah lain, baik penting kita memasarkan lagi sama-sama. Ya. Nanti gas. Intinya kita lanjut. Dengan catatan ini harus diperbaiki. Ya. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana ini, langsung kita bacakan? Ya sudah. Akan seperti yang sudah. Dengan catatan ketika ada angka yang tidak beda, Dengan yang TPS 1 ini akan selesai kalau belum selesai. kita tunggu kalau kita break TPS 1 ini. Enggak, ini dalam ini menghemat waktu. Kalau kita tidak akan lanjut kita TPS 2. Ya, belum selesai. Kata siapa aja jangan. Ya. Ya. Ya sudah. Jumlah pemilih dalam tetap PBB laki-laki 142, perempuan 300. Apa dibaca Belan sudah? Dalam daftar pemilih tetap perempuan 136, laki-laki 136, total 287. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan kosong. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih khusus DPK jumlah penggunaan yang pilih 1, B1, B2, B3 136 laki-laki, 1 perempuan, total 287. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara tangan 2%, 300. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 287. Ini perjuangan. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru 2 kosong. Jumlah surat suara yang tidak digunakan